Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Margi Motor Channel. Teman-teman, pada review video hari ini, di belakang saya ini ada Honda Revo Absolute dengan keluhan mesin berisik. Berisik dari bunyi mesin sebelah kiri ya. Berisik dari mesin sebelah kiri bagian rantai sentrik atau rantai mesin. Untuk lebih jelasnya, langsung saya coba. Ini untuk Revo ini masalahnya nggak cuma di ketek teman-teman ya. Ini noken asnya juga ini oblak ini. Nah ini. Ini bagian noken asnya ini udah goyang parah. Ini justru ini yang jadi masalah itu sebenarnya. Ini untuk noken asnya itu kering teman-teman ya. Noken asnya dari bekasnya itu kayaknya dia kekurangan pelumas di sini. Oli itu nggak nyampe ke sini. Dari warna asnya ini kering semua. Adanya cuma residu ngeflek. Nah ini bagian ini yang oblak ini. Nah ini harus diganti satu set ini. Ini harus ganti noken as satu set. Kalau kita ganti lakarnya aja nggak bisa. Ya mungkin bisa, cuman kalau saya nggak bisa buka ininya ini. Gitu. Nah ini termasuk apanya, rocker armnya ini juga hancur juga ini, bagian rolisnya udah oblak semua ini juga harus diganti. Kalau nggak diganti nanti nggak benar juga ini nanti. Ini untuk noken asnya ini udah dilepas, dan untuk bagian rocker arm ini juga dilepas karena ini posisinya ini rocker armnya ini juga oblak. Nanti sekalian dicek, dibuka aja semua bagian head silindernya. Untuk pelatokan sama noken asnya ini udah nggak ketolong, dua-duanya harus ganti semua. Ini untuk bagian gigi pompa oli teman-teman. Ini gigi pompa olinya ini jebol ya. Ini udah nggak nyambung sama porosnya ini. Nah ini yang menyebabkan oli itu nggak naik. Jadi giginya mutar, tapi porosnya ini nggak bisa buat mutar pompa oli yang ada di sebelah kanan. Nah ini karena nyopot ini susah. Ini harus buka bagian bak kopling. Karena posisi pompa oli untuk blade ini ya, untuk blade Revo Absolute ini posisinya di sebelah kanan, masih sama kayak model Supra atau Grand sama dia. Jadi kalau kayak gini ini susah dibuka dari sebelah sini. Ini harus buka bak kopling mau nggak mau untuk bisa melepas ini. Nanti untuk bagian blok seher ini juga diperiksa teman-teman ya. Karena oli nggak naik, ini bisa jadi kemungkinan blok seher ini juga rusak. Karena pelumasan ke blok silinder, ke dinding silinder ini juga melewati pompa oli yang masuk ke krek as, baru dia ke setang, baru untuk melumasi dinding silinder juga. Langsung kita coba aja dibuka untuk memastikan. Kalau memang dia rusak, sekalian nanti di kotor.
Dan untuk piston teman-teman, ini udah dipastikan rusak. Ini udah baret, udah pada kena goresannya, udah tajam ya, udah dalam ya. Nah ini pasti harus diganti. Nanti piston kita cariin dulu size nya berapa, nanti di quarter dinaikin lagi untuk bagian piston. Nah ini bloknya ini bloknya ini udah banyak yang pada rusak ya baretnya. Ini udah pasti quarter. Oke, sekarang kita buka untuk bagian bak kopling untuk mengecek bagian pompa oli, sekaligus nanti untuk membuka gigi pompa oli yang ada di sebelah kiri. Di sini teman-teman ya, ini bagian pompa oli Revo Absolute. Ini kita lepas dulu. Nanti ada as yang ada coakannya, itu nanti ditahan menggunakan obeng min. Ini saya lepas dulu. Ya sebelah sini ditahan menggunakan tang kayak gini teman-teman ya. Pakai tang snap ring kita masukkan ke sini. Nah ini buat nahan asnya. Ini pakai tang nggak kuat teman-teman. Ini mau nggak mau saya pahat dulu nih buat ngehentak supaya beratnya itu bisa loncer. Nah teman-teman ya, ini yang jadi biang masalah oli nggak naik dan yang membuat head cylinder termasuk piston rusak semua dalemannya. Nah, ini harusnya kan nyatu kayak gini teman-teman. Nah kayak gini. Nah kayak gini harusnya dia. Karena ini lepas, ini yang muter giginya, tapi asnya ini nggak ikut muter. Padahal as ini, as yang sini itu nanti itu yang menggerakkan pompa oli. Nah, ini pompa olinya ya, sudah saya siapkan yang baru. Langsung saya pasang aja. Oke, untuk bagian gigi pompa oli sudah saya pasang lagi. Sekarang tinggal dirakit lagi untuk bagian rumah pompa olinya. Nah, ini sebelum saya pasang teman-teman saya kasih sharing lagi. Jadi untuk pompa oli Revo Absolute ini sama dengan tipe Astrea ya, Supra, Grand, Revo yang lama, Supra Fit itu sama. Dia masih menggunakan pompa oli yang penggeraknya itu dari sebelah kiri, yang menggunakan gear pompa oli yang digerakkan oleh rantai timbing ini. Tapi pompanya sebelah sini. Nah, pompa itu nanti pompa oli dari bawah sini ke lubang yang ada di sini nih. Ke lubang yang ada di sini ini nanti dibagi dua teman-teman. Bagi dua, lubang yang satunya ini untuk melumasi bagian head cylinder. Untuk melumasi bagian head cylinder, noken as dan lain-lain. Nah, yang satunya yang dari sini ini keluar masuk ke bak kopling. Masuk ke bak kopling yang sini, baru dia menuju ke terus ke sini sampai ketemu di sini. Nah, dari sini baru dia keluar ke poros truk as yang ada di ujung sini. Nah, ini masuk ke poros engkol untuk melumasi bagian kopling otomatis, gigi primer, termasuk bagian stang seher dan bearing truk as, termasuk untuk melumasi bagian dinding silinder. Makanya kalau pompa oli itu nggak fungsi, oli itu nggak bisa masuk ke sini. Akhirnya apa? Dinding silindernya nggak ada yang melumasin. Nah sekarang pompanya kita pasang. Ini nanti teman-teman, sebelum saya pasang blok sama headnya, ini saya tutup dulu bagian bak kopling sama bak magnet. Habis itu dicoba untuk pompa olinya naiknya bagus apa enggak. Pasang dulu bagian filter olinya dulu. Untuk pemasangan tuas kopling teman-teman, itu posisi titik ini ada titik kecil nih. Posisi titik ini harus lurus sama garis yang ada di ujung as persneling di sini nih.
supaya nanti dipasang sekali langsung jadi. Ini untuk bagian roll timing teman-teman, ini kita ganti yang baru aja, yang ini udah rusak. Dan untuk sulingan keteng yang ini juga kita ganti yang baru. Bak kopling sama bak magnet sudah ditutup, oli sudah saya pasang. Sekarang mau saya tes untuk olinya, dia pompa olinya berfungsi dengan baik apa enggak. Oke teman-teman ya, ini untuk pompa oli sudah berfungsi dengan baik. Sekarang tinggal kita rakit untuk bagian blok silinder sama headnya. Ini sebelumnya headnya mau saya rakit dulu bagian komponen camshaftnya. Untuk komponen blok silinder sama head silinder sudah siap. Dan untuk bagian-bagian yang diganti seperti noken as, rocker arm, seal clamp, dan yang lain-lainnya termasuk bagian piston kit ya. Ini untuk piston kit di oversize dari 50 ke oversize 100. Seperti biasa ini saya gunakan NPP. Termasuk bagian noken as pun saya gunakan NPP juga. Termasuk untuk bagian patokan klep atau rocker arm sama. Ini saya gunakan NPP semua, sudah cukup ya menurut saya ya. Untuk teman-teman ya silahkan mau menggunakan produk apapun, yang penting intinya pemasangan ini harus bagus dan dipastikan untuk sirkulasinya oli juga bagus. Kalaupun kita ganti dengan yang original atau yang bagus bahkan yang racing yang mahal juga, kalau oli mesinnya itu sirkulasinya nggak bagus, itu juga akan berpengaruh sama awet enggaknya komponen. Oke, sekarang saya lanjutkan dengan pemasangan bagian piston untuk pemasangan ring sehernya. Untuk pemasangan ring seher seperti biasa ya. Untuk bagian ring oli menghadap ke in kiri kanan. Untuk bagian ring kompresi menghadap ke X kiri kanan. Untuk piston Honda ditandai dengan kode in, ini menghadap ke atas, atau coakan klep yang ada di piston ini lebih lebar, itu bagian in. Untuk yang bagian X itu coakan lebih sempit. Dan untuk pemasangan ring kompresi 2 yang ada tandanya ini teman-teman, ini ada tandanya N100, artinya NPP oversize 100 ya. Ini menghadap ke atas, jangan menghadap ke bawah. Karena apa? Sisi bawah sama sisi atas ini beda. Sisi bawah lebih tajam. Dan seperti biasa untuk pemasangan ring sehernya itu seperti di video-video yang ada yang sudah ya, itu sama aja. Jadi sebelum saya lanjutkan ke pemasangan ring kompresi 2 ya, ini sekali lagi saya sharingkan lagi ya. Untuk ring kompresi 2 ini kan ada angkanya ya teman-teman, angka N100 yang artinya NPP oversize 100 ini menghadap ke atas, sedangkan yang di bawah itu yang tidak tandanya yang kosong kayak gini, ini menghadap ke bawah. Tujuannya apa? Karena ring kompresi 2 ini untuk sisi bawah itu lebih tajam karena dia fungsinya untuk membilas oli yang ada di ring silinder. Jadi gini, oli yang menuju ke ring silinder yang ini ya, yang ke sini itu kan dibersihkan menggunakan ring oli yang paling bawah yang menghadap ke in. Nah, dan dimaksimalkan dengan ring kompresi 2 untuk membilas oli tersebut. Jadi gitu.
Sekarang kita pasang. Nah, sedangkan untuk ring kompresi 1 itu mau dipasang bolak-balik sama aja. Dia sisi atas sama sisi bawah sama, nggak ada sisi yang lebih tajam. Dan sebelum dipasang ke blok silinder seperti biasa ya, dilumasi menggunakan oli. Tujuannya untuk mengurangi gesekan. Dilanjutkan ke perakitan komponen camshaft atau komponen head cylinder. Sekarang langsung kita pasang ke crankcase-nya. Untuk perakitan mesin Revo ini teman-teman ya, ini sudah selesai semua. Sekarang langsung kita tes, kita hidupkan dulu. Oke ya, ini untuk oli mesin sudah lancar, berarti ini sudah aman teman-teman ya. Tinggal kita tutup untuk bagian head silindernya dan selesai, lalu dicoba untuk jalan. Untuk perbaikannya dari awal sampai selesai sudah beres teman-teman ya. Mesinnya sudah kembali halus untuk suaranya, dan udah nggak ada lagi suara yang berisik, suara yang aneh-aneh. Pompa oli juga sudah berfungsi, olinya sudah kenceng. Artinya kendaraan ini mesinnya sudah siap dan siap untuk diambil sama yang punya. Dan terima kasih untuk video kali ini. Sampai di sini dulu saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.